Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam bahasa Batak dikatakan, di porsanibana do dosata di bagasa dagingna tuhawi asa malua hita sia dosa gabe mangolu di hati gorani hinorhon ni bugang naido gabe malum hamu. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya orang yang bersalah yang harus menanggung akibat dari kesalahannya. Namun, karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah melalui anaknya Yesus Kristus telah mengambil alih dosa-dosa kita ke dalam tubuhnya sendiri dan membawa ke jalan penderitaannya, kayu salib. Dan di sanalah Ia membayar dan menanggung akibat dari dosa-dosa kita. Dia mati menggantikan kita. Dia menanggung hukuman bagi kita, sehingga kita tidak lagi dihukum karena dosa-dosa kita. Hal inilah yang diingatkan Petrus, bahwa lewat kematian Yesus di kayu salib, Yesus telah memikul seluruh beban dosa kita. Kita tidak lagi menderita hukuman yang seharusnya kita terima. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus menanggung sepenuhnya akibat dosa-dosa kita. Dia telah menyembuhkan kita dengan bilur-bilurnya agar kita hidup dalam kebenaran. Hidup untuk kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Hidup untuk kebenaran berarti kita harus dengan sepenuh hati menyadari bahwa dosa tidak menyenangkan Tuhan. Ketika kita hidup untuk kebenaran, kita akan meletakkan hidup kita kepada apa yang benar. Yesus Kristuslah kebenaran itu. Setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, ia harus hidup di dalam Yesus. Tidak lagi berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Menjauhkan diri dari pikiran, perilaku, dan perbuatan segala keberdosaan. Yesus memberikan hidup kebenaran kepada kita dengan harga yang sangat mahal, karena Dia harus menanggung berbagai penderitaan, hinaan, cacian, bahkan Ia harus mati di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkannya. Semuanya itu dilakukan supaya kita memperoleh hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah kebenaran yang sejati. Dengan kasih setia Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita,
Di dalam Yesus Kristus, maka kita telah dibenarkan. Kita tidak akan mampu hidup dalam kebenaran dengan mengandalkan diri sendiri. Kebenaran berasal dari Tuhan. Sehingga orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang telah lahir kembali di dalam Yesus Kristus. Orang yang telah lahir dalam Kristus adalah orang yang berkarakter Kristus, yang selalu berusaha menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan, menjauhkan segala perbuatan dosa yang mengakibatkan kematian. Untuk itu, nas renungan hari ini mengajak kita, Tuhan telah memberikan hidup kebenaran kepada kita. Marilah hidup menurut Kristus, agar segala pengorbanan, penderitaan yang ditanggung Yesus di kayu salib tidak sia-sia, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan yang telah menanggung akibat dosa-dosa kami, dan kami telah menerima pengampunan dan hidup yang benar. Tuntunlah kami untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.